Bagaimana tinjauan teologis dan pandangan Pak Esra mengenai kremasi? Seringkali ada banyak perdebatan tentang hal itu. Tapi menurut saya begini, kita harus bisa bedakan. Kalau Alkitab memerintahkan, lakukanlah. Tidak boleh tidak lakukan. Kalau Alkitab larang, jangan lakukan. Masalahnya, ada hal yang Alkitab perintahkan, ada hal yang Alkitab larang, tapi ada hal yang Alkitab tidak perintah, Alkitab tidak larang. Yang Alkitab perintahkan, misalnya Alkitab memerintahkan rajin beribadah. Alkitab larang, jangan berdusta. Sekarang ada banyak hal yang Alkitab tidak perintah, Alkitab tidak larang. Sekarang saya tanya, bolehkah saudara bikin pesta ulang tahun? Ada ayat yang menyuruh saudara bikin pesta ulang tahun? Nggak ada. Ada ayat yang melarang? Nggak ada. Untuk yang Alkitab tidak perintahkan, Alkitab tidak larang, artinya karena tidak diperintahkan, saudara boleh tidak melakukannya. Tapi karena Alkitab juga tidak larang, saudara boleh melakukannya. Ya. Bolehkah orang Kristen nonton YouTube? Ada ayat yang menyuruh? Nggak ada. Ada larangan? Nggak ada juga. Artinya mau nonton YouTube tidak berdosa, tidak nonton juga tidak berdosa. Oke. Bagaimana dengan ibu-ibu yang cat rambut agak merah-merah dikit-dikit? Nah, apakah ada ayat yang suruh? Tidak ada. Apakah ada ayat yang larang? Juga tidak ada juga. Kecuali Alkitab larang, salahkan. Atau Alkitab perintah, maka salahkanlah yang tidak melakukan. Tapi kalau Alkitab tidak perintah, tidak lakukan, mau lakukan boleh. Tidak juga tidak apa-apa. Kalau orang lakukan, jangan salahkan. Orang tidak lakukan juga jangan salahkan. Karena Alkitab tidak perintah, tidak larang. Itu prinsipnya. Lalu prinsipnya bagaimana? Dalam hal semacam itu, boleh lakukan, boleh tidak. Tetapi 1 Korintus 10:31, kalau engkau makan, kalau engkau minum, kalau engkau lakukan yang lain, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Gitu kan? Sekarang, dan prinsip kedua, jangan sampai jadi batu sandungan. Bolehkah saya cat rambut warna biru langit? Ada perintah? Tidak ada. Ada larangan? Tidak ada. Lalu saya cat rambut biru langit. Dan dosa. Tapi begitu saya naik mimbar dan berkhotbah, saudara tidak ada yang dengar khotbah, semua hanya pendeta rambutnya. Nah, akhirnya jadi batu sandungan. Kalau begitu, mending saya biar hitam saja. Gitu ya. Nah, apakah Alkitab memerintahkan kremasi? Tidak. Apakah Alkitab melarang kremasi? Juga tidak. Kalau begitu mau kremasi silakan, tidak juga tidak apa-apa. Jangan salahkan orang yang kremasi, jangan salahkan orang yang tidak kremasi. Di Hong Kong semua orang malah pemerintah wajibkan kremasi. Tidak peduli agama apa. Karena tanah susah di sana. Kalau harus kuburan panjang begini, mahal sekali itu tanah. Jadi lebih baik kremasi simpan abunya saja. Nah, seringkali orang mengatakan bahwa ya tapi Saul dan itu juga kena. Lah, itu kan yang tadi saya bilang deskriptif. Ingat, pernah ada orang yang masuk neraka, namanya Yudas Iskariot, pernah jadi bendahara. Karena yang menjadi bendahara ternyata masuk neraka, maka ibu bendahara begitu. Kan tidak, ya toh? Kan tidak. Jadi kalau dilakukan oleh orang yang tidak beriman, tidak berarti bahwa kita juga tidak ikut. Oke, saudara tahu saksi Yehova ya? Saksi Yehova itu tidak merayakan ulang tahun dan juga tidak merayakan Natal. Satu hari satu saksi Yehova tiba-tiba nyasar ke rumah saya bulan Januari. Waktu saya lihat gaya mereka, saya sudah tahu itu saksi Yehova. Biasa mereka datang hitam putih, baju putih, celana hitam, pakai dasi. Lalu dua-dua orang. Dua orang, nanti yang banyak ngomong itu juniornya. Yang lebih diam itu seniornya.
Begitu saya sudah tahu dia saksi Yehova, saya langsung bilang, oh mari, selamat Natal. Lalu saya bilang, oh iya kalian tidak merayakan Natal ya. Lalu saya tanya, kenapa kalian tidak merayakan Natal? Kalau kalian tidak merayakan Natal tidak apa-apa, tapi kenapa kalian salahkan orang Kristen yang merayakan Natal? Lalu dia bilang begini, coba Bapak kasih satu ayat saja di Alkitab. Ada perintah merayakan Natal. Saya bilang tidak ada. Nah dia bilang itu, kalau tidak ada kenapa dilakukan? Ya saya, oh begitu. Jadi harus ada ayat dulu baru lakukan. Iya. Oke, sekarang saya tanya Pak. Coba Bapak kasih satu ayat saja. Ada perintah pakai dasi. Dia bilang tidak ada. Nah kalau tidak ada kenapa Bapak pakai dasi? Lalu dia bilang memang tidak ada, tapi kan juga tidak ada larangan. Nah begitu, kalau begitu Bapak kasih saya satu ayat, dilarang merayakan Natal. Ada? Tidak ada juga. Nah kalau begitu tidak ada larangan kremasi. Pertanyaan yang paling sering diajukan adalah, kalau kremasi nanti Tuhan Yesus datang mau membangkitkan tubuh bagaimana? Lah kok susah amat? Kalau kubur baik-baik, tapi sekarang seandainya kapal tenggelam, lalu saudara ikut tenggelam, ternyata tubuh saudara dimakan oleh 9 ekor ikan. Lalu ikan itu ditangkap oleh nelayan, dipotong bagi 12, jual di pasar, dibeli oleh 12 keluarga, dimakan rame-rame 20 orang. Kira-kira waktu hari kebangkitan di mana Tuhan menemukan tubuh saudara? Itu jauh lebih susah itu. Kena bom atom atau senjata nuklir itu bukan hanya hangus, hilang. Bagaimana Tuhan menemukannya? Tak usah pusingkan itu biar urusan Tuhan sajalah. Ya, karena apalagi hanya sekedar kremasi, tidak sukar bagi Tuhan untuk membangkitkan dan menemukan kembali. Kan, toh dia akan bisa memberikan kita tubuh yang baru, tubuh kebangkitan yang disempurnakan. Ya, karena itu bagi saya tidak apa-apa, terserah orang saja. Kalau mau kubur biasa ya kubur, mau kremasi ya kremasi. Tidak diperintahkan, tidak dilarang. Mau lakukan boleh, tidak juga tidak apa-apa. Ya, baik, shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menginformasikan kepada saudara-saudara juga lewat tayangan video dari Desa Bioba di Kabupaten Kupang bahwa saya, Pendeta Esra Soro, bersama dengan Yayasan Karya Bakti Esra Soro dan juga GKN Revival Kupang itu mempunyai sebuah beban pelayanan dan proyek pelayanan di Desa Bioba, wilayah Amfoang, Kabupaten Kupang, di mana di sana kami membangun sebuah sekolah yang berasrama dan juga membangun satu gedung gereja untuk tempat beribadah dari jemaat di sana. Dan puji Tuhan bahwa gedung sekolah tersebut sudah selesai dibangun dan sekarang sudah dipakai, yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Daniel Sobekom. Dan juga seperti saya beritahukan kali lalu bahwa kami berusaha juga untuk menyediakan tempat berbakti buat jemaat Tuhan di sana. Dan puji Tuhan karena respon saudara-saudara dan banyak di antara saudara-saudara juga yang memberikan donasinya, sehingga akhirnya gedung gereja ini sudah mulai dibangun dan ya boleh dibilang sekitar 70% sudah selesai. Sekarang ini kalau saudara melihat gambar-gambar ini adalah tampilan dari gedung gereja yang sudah dibangun. Lalu juga sekarang lagi mau upaya untuk pengerjaan atap gereja. Nah, kita berharap bahwa ini segera selesai sehingga menjelang musim penghujan di tahun ini gerejanya sudah rampung sehingga jemaat bisa beribadah dengan baik. Nah, beberapa waktu yang lalu pada musim-musim hujan kita lihat bahwa jemaat hanya beribadah di bawah tenda-tenda saja. Tapi kami berharap bahwa sebelum musim hujan lagi, gedungnya sudah selesai, jemaat di tempat ini bisa berbakti dengan baik. Dan karena itu, terima kasih untuk segala dukungan yang telah saudara berikan, baik dukungan doa dan juga dana. Dan kami tetap memohon saudara-saudara untuk mensupport pelayanan ini. Masih ada pengerjaan atap. Nah, saudara, kalau mau ambil bagian di sini, saudara bisa silakan kirimkan donasi saudara atau persembahan saudara di nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Esra Soro yang ada di bawah ini, yang akan dipergunakan untuk penyelesaian finishing daripada gedung gereja ini. Sehingga puji Tuhan,
masyarakat dan juga jemaat di Desa Bioba bisa mengikuti atau mendapatkan pendidikan dengan baik. Bukan hanya Desa Bioba, tapi juga berbagai desa yang lain itu akan dikerahkan untuk bisa berada dalam sekolah asrama di Desa Bioba. Jemaat Tuhan juga bisa berbakti di sana. Nah, itu saja ucapan terima kasih dan tetap berharap dukungan baik saudara semua, bukan untuk kepentingan 1-2 orang, tapi kepentingan umat Tuhan di Desa Bioba. Tuhan Yesus memberkati.